Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Miftah Fadli dari 11.1 akan meresensikan novel yang berjudul Harga Sebuah Percaya karangan Terelie yang diterbitkan tahun 2018 dan memiliki 298 halaman. Novel ini mengangkat kisah percintaan dan kesengsaraan seorang pemuda yang bernama Jim. Diceritakan Jim ini tidak memiliki harta apapun dan buta huruf, juga tidak pandai dalam pelajaran, tapi dia pandai memainkan gitar, pandai memainkan biola, dan hanya itu kemampuannya. Jim juga untuk melanjutkan hidupnya, Jim hanya memainkan biola dan mengharap ada orang yang memberinya beberapa keping koin uang dan makanan. Pada suatu hari Jim sedang duduk di bangku taman dan memainkan biolanya. Datang seorang wanita yang bernama Naila. Naila sepertinya tidak dari tempat tinggalnya Jim karena Jim tidak mengenali Naila. Naila menghampiri Jim dan menginginkan Jim untuk memainkan lagu kesukaannya, tetapi Jim tidak mengerti yang dikatakan oleh Naila. Akhirnya teman Jim yang berada di dekatnya memberitahu Jim bahwa dia ingin memainkan lagu kesukaannya. Dan akhirnya Jim pun memainkan lagu kesukaannya dan Naila tampak senang dan bahagia. Tetapi Jim melihat Naila seperti itu menjadi tertarik dan Naila telah menjadi cinta pertamanya Jim. Waktu terus berlalu dan mereka akhirnya saling kenal dan setiap hari, dan Jim pun mulai mengerti yang dikatakan oleh Naila walaupun bahasa mereka gunakan beda. Tapi di hari berikutnya Naila dikasih tahu oleh keluarganya bahwa mereka ingin pindah ke kota seberang, dan Naila memberitahu Jim bahwa mereka berdua tidak akan bertemu lagi. Sebenarnya Naila sangat keberatan untuk meninggalkan kota itu karena ada Jim, dan akhirnya Naila pun sedih dan balik ke rumah. Dan Jim di situ juga merasa sedih karena akan ditinggal oleh cinta pertamanya. Dan setelah Jim memikirkan dan merenung untuk mengikhlaskan kepergian Naila, dia diberitahu oleh temannya bahwa jangan terlalu memikirkan hal berlarut-larut karena tidak baik. Tapi Jim menghiraukannya dan balik ke tempat tinggalnya. Keesokan harinya Jim pun ingin mendatangi Naila untuk terakhir kalinya, tetapi dikabarkan bahwa Naila telah bunuh diri meminum racun di kamarnya karena tidak ingin pergi dari kota itu, dan itu sebuah pemberontakan terhadap keluarganya. Karena keluarganya tahu Naila dekat dengan Jim, akhirnya Jim yang dituduh karena menyuruh Naila untuk meminum racun. Karena tradisi di kota terapung tersebut ada tradisi setiap tanggal 28 setahun sekali ada lonceng yang berbunyi untuk memperingati kisah terdahulu tentang sepasang kekasih yang meminum racun di gunung bersama-sama karena tidak direstui oleh kedua orang tuanya. Jim pun sedih dan keluarga Naila pun melaporkan Jim dan menyuruh pasukannya untuk menangkap Jim. Jim di situ sangat ketakutan, akhirnya mencoba lari dari kota tersebut, tapi bingung mau kemana karena dia tidak punya uang sama sekali. Dan ketika Jim sedang bingung dan frustasi, datang semua pasukan suruhan yang disuruh oleh orang tua Naila. Jim lari dan tiba-tiba di depan Jim itu ada kupu-kupu berterbangan terbang membentuk lingkaran, dan ada seorang penandai. Dan seketika orang-orang yang di belakang Jim yang mengejar Jim hilang dan hanya ada Jim dan orang tersebut. Jim menanyakan siapakah orang tersebut,
dan orang tersebut pun memberitahu bahwa dia adalah sang penandai. Dia adalah sang penandai yang memberikan kisah-kisah dan cerita-cerita kepada setiap orang. Sang penandai pun memberi saran kepada Jim untuk pergi ke pelabuhan dan temui Laksamana Ramirez, karena ia yang dapat membantu Jim untuk pergi dari kota terapung, dan dia juga sedang mencari awak kapal untuk membantunya berlayar. Jim pun mengikuti saran dari sang penandai dan akhirnya Jim lari ke pelabuhan dan sang penandai pun seketika tidak terlihat lagi. Dan sampainya di pelabuhan, Jim mencari Laksamana Ramirez dan meminta untuk ikut ke kapalnya. Awalnya Laksamana Ramirez menolak, tetapi Jim bilang, ada orang yang bilang padaku untuk ikut denganmu. Orang tersebut mengaku sang penandai. Dan seketika Laksamana Ramirez pun menyetujui untuk Jim ikut ke kapalnya. Jim pun sempat bingung karena Laksamana Ramirez bisa secepat itu berubah pikiran untuk menerimanya sebagai awak kapalnya. Singkat cerita, mereka sedang berlayar dan tibalah di satu pulau. Di pulau tersebut Laksamana Ramirez sedang beristirahat dan Jim pun bersama temannya Pete, dia teman baru yang berada di awak kapal juga. Dia sedang berjalan-jalan dan sempat tersesat di hutan. Pete dan Jim pun ketakutan karena takut tertinggal dengan kapal Laksamana atau dengan hewan buas lainnya. Dan benar saja ketakutan Pete dan Jim pun terjadi. Ada beruang besar yang menghadang Pete dan Jim. Dia menyerang Pete dan Jim, dan ketika Pete berusaha melawan dan Jim pun karena tidak bisa apa-apa, Jim hanya mengumpet di balik pohon yang besar. Dan sekali lagi sang penandai datang pada Jim dan dan menawarkan bantuan. Jim pun menerimanya dan menawarkan bantuan, dan seketika beruang tersebut dikalahkan oleh Pete. Dan akhirnya Pete dan Jim kembali ke pelabuhan dan menemui Laksamana Ramirez, dan berangkatlah kapal tersebut. Jim masih memikirkan tentang Nayla, cinta pertamanya, karena dia sangat mencintai Nayla dan selalu memikirkannya. Dan Jim pun terlihat murung oleh Laksamana Ramirez dan ditanya, "Mengapa kau begitu murung?" Akhirnya Jim menceritakan tentang cinta pertamanya itu, dan dia pun diberi saran oleh Laksamana Ramirez agar tidak larut-larut dalam kesedihannya. Di tengah-tengah perjalanan, Jim sedang ada di kamar tidurnya yang berada di kapal. Dia merasa ada kupu-kupu yang mengisyaratkan bahwa ada sang penandai di kapal tersebut. Jim pun mencari dan ternyata sang penandai tersebut sedang berbicara dengan Laksamana Ramirez. Jim pun menguping pembicaraan dan seketika kupu-kupu itu pun hilang. Jim menghampiri Laksamana Ramirez dan bertanya, "Apa kau juga dibantu oleh sang penandai?" Dan akhirnya Laksamana Ramirez pun bilang pada Jim bahwa ia juga mengikuti saran dari sang penandai, dan itulah alasan kenapa dia menerima Jim di kapal tersebut. Dan sampailah pada tujuan akhir pelayaran Laksamana Ramirez. Jim pun harus ikut turun dan berpisah dengan Laksamana Ramirez, dan Pete pun juga ikut bersama Jim sampai di pulau itu. Dan Jim dan Pete pun berkelana dan mereka datang di kota yang awalnya penduduknya itu sangat
ramah dan sangat baik kepada Pete dan Jim. Tetapi ternyata suku tersebut adalah suku kanibal yang ingin membunuh Jim dan Pete. Akhirnya Jim dan Pete pun ditangkap dan diikat ketika sedang tidak siap. Jim dan Pete pun ingin dibakar hidup-hidup dan dijadikan makanan oleh suku kanibal tersebut. Pete sudah dibunuh di depan mata Jim, dan giliran Jim yang ingin dibunuh. Jim sangat ketakutan dan akhirnya datanglah sang penandai lagi untuk membantu Jim, tapi Jim menolak bantuannya untuk menyelamatkannya. Akhirnya Jim berusaha dan Jim berhasil meloloskan diri dan lari ke suatu sungai. Jim lari ke suatu sungai, dan di sungai tersebut Jim sudah aman, dan tapi dia bingung lagi mau kemana. Dia selalu teringat dengan masa lalunya, yaitu Nayla, dan itu juga karena dia cinta pertamanya. Dan akhirnya Jim berusaha mengikhlaskannya, dan tiba-tiba sungai tersebut datanglah ombak yang sangat besar yang menenggelamkan Jim dan membuat Jim berpindah ke alam lain, yang tiba-tiba saja Jim dan Nayla bertemu di suatu tempat dan melanjutkan kehidupannya bersama. Itu saja yang saya sampaikan. Sekian, walhamdulillahirabbil alamin.